Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah Tafsir At-Tibyan fi Tafsir Quran, karya Syekh At-Tusi. Yang pertama, biografi Syekh At-Tusi. Syekh Abu Ja'far At-Tusi adalah seorang faqih besar, muhaddis, kenamaan dan ilmuwan tersohor. Ia mendapat julukan Syaikhut Ta'ifah atau pembesar madhab Syiah. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali At-Tusi. Ia dilahirkan pada bulan Ramadan 385 Hijriah di kota Tus, Khurasan, salah satu kota besar di Iran. Ia berhasil menamatkan tingkat permulaan pendidikan di tempat kelahirannya sendiri pada tahun 408 Hijriah. Ketika usianya masih 28 tahun, ia berhijrah ke Baghdad dan berdomisili di Irak hingga ia tutup usia. Setelah gurunya Sayyid Murtadha Alamul Huda meninggal dunia, tampuk kepemimpinan ilmiah dan fatwa madhab Syiah berpindah ke tangannya. Ketenaran ilmu pengetahuan, kezuhudan, takwa Syekh At-Tusi melampaui garis perbatasan Irak dan sampai ke seluruh penjuru dunia kala itu. Bahkan, ketenaran ini mampu menembus tembok-tembok kokoh istana kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Hal ini menyebabkan Al-Qaim bil Amrillah, salah satu khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah, bekerja sama dengan dinasti Al-Buyeh, sepenuhnya menyerahkan kursi pengajaran ilmu teologi kepadanya. Pengajaran ilmu teologi biasanya dilaksanakan di pusat kekhalifahan pada masa itu. Selama 5 tahun, Syekh At-Tusi menimba ilmu dari Syekh Mufid. Karena kecerdasannya yang luar biasa, ia mendapatkan perhatian yang luar biasa dari gurunya itu. Atas dasar ini, ia selalu hidup bersamanya sehingga Syekh Mufid meninggal dunia pada tahun 413 Hijriah. Setelah Syekh Mufid meninggal dunia, Syekh Murtadha, salah seorang murid kenamaannya, bertanggung jawab atas pendidikan Syekh At-Tusi. Dan Syekh At-Tusi pun menimba ilmu darinya selama waktu yang amat panjang. Karena Syekh Murtadha melihat kecerdasan dan kelayakan yang sempurna pada dirinya, ia memberikan perhatian yang sangat istimewa kepadanya dan memaksanya untuk memberikan kuliah di Baghdad. Sebagai imbalan, Syekh Murtadha memberikan tunjangan 12 dinar per bulan, sebuah angka yang cukup besar pada masa itu. Setelah 23 tahun Syekh Mufid hidup bersama Syekh Murtadha, harus berpisah dengannya lantaran ia wafat pada bulan Rabiul Awal 436 Hijriah di usia 81 tahun. Yang kedua, karya-karya Syekh At-Tusi. Ada beberapa karya yang ditulis oleh beliau, di antaranya 1. Abu Al-Ahkam atau koleksi hadis. Buku ini adalah salah satu koleksi hadis Syiah otentik. Yang kedua, Al-Istibsar, koleksi hadis. Buku ini juga di antara Syiah koleksi hadis otentik. Yang ketiga, Al-Nihayah dari Fikih Islam. Buku ini adalah buku teks dalam seminari yang berada selama bertahun-tahun. Yang keempat, Al-Mabsut atau dari Fikih Islam. Yang kelima, Al-Khilaf dari Fikih Islam. Yang keenam, Iddat al-Usul, prinsip yurisprudensi. Yang ketujuh, Ar-Rijal, pada mengetahui individu tradisi telah diriwayatkan oleh untuk menentukan keaslian tradisi. Yang ke-8, Al-Fahirz, koleksi buku dan nama penulis di dunia Syiah. Yang ke-9, Tahmid al-Usul, dari Syiah, doktrin dan keyakinan. Yang ke-10, Al-Tibyan fi Tafsir Al-Quran. Yang ke-11, Kitab Al-Ghaibah, pada kegaiban Imam Mahdi.
Yang ketiga yaitu metodologi penafsiran. Ada beberapa metode penulisan pada kitab At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran, diantaranya 1. Menuliskan nama surah dan menjelaskan nama lain dari surah tersebut beserta sebab penamaannya. Yang kedua, menuliskan ayat setiap sebelum pembahasan. Yang ketiga, menjelaskan tentang i'rab dari setiap ayat. Yang keempat, menjelaskan tentang qiraah pada setiap ayat ketika mendapat perbedaan dalam qiraah. Yang kelima, menjelaskan tentang lughat dari setiap ayat. Yang keenam, menjelaskan tentang makna Al-Quran dan setiap ayat pada setiap ayat. Yang ketujuh, terkadang menjelaskan tentang penafsiran ayat. Selanjutnya, sistematika penafsiran. Adapun sistematika penafsiran kitab At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran ini dapat dipahami sebagai bentuk kitab tafsir At-Tusi. Tidak jauh dengan kitab-kitab tafsir lainnya, yaitu dengan menuliskan surah, ayat, kemudian menjelaskan tafsir dari ayat yang akan dibahas. Dan penulis dalam menulis dan mentafsiri surah dan ayat dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas atau secara lengkap. Kemudian mengenai tentang jilid dalam kitab tafsir ini, sementara yang ditemukan berjumlah 10 jilid, cetakan Ihya At-Turas Al-Arabi, Beirut, Lebanon. Akan tetapi dalam cetakan tersebut penerbit tidak menyebutkan tahun cetaknya. Poin yang terakhir yaitu membahas kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa At-Tibyan fi At-Tafsir Al-Quran adalah salah satu kontribusi penting dalam dunia Islam, khususnya dalam bidang keilmuan tafsir Syiah. Namun, layaknya karya-karya penting pada umumnya, dan pastilah ada kekurangan dan kelebihan dari karya tersebut. Secara umum, ada satu kelebihan yang bisa kita ambil dari kitab tafsir ini, yakni dengan menggunakan metode takwil, kelompok Syiah lebih kokern kepada makna batin Al-Quran. Walaupun harus diperhatikan bahwa banyak takwil mereka yang cenderung arogan, hal ini berbeda dengan metode tafsir yang berkembang di dunia Sunni, yang cenderung literal dan skriptualis. Sehingga penafsiran Al-Quran di dunia Sunni kurang memperhatikan aspek batin atau esoteris Al-Quran, yang merupakan pesan Al-Quran yang sebenarnya. Adapun kekurangan tafsir ini, seperti yang dijelaskan di atas, menggunakan metode takwil yang mereka pakai hanya didasarkan pada kepentingan mereka mencari justifikasi untuk mendukung pandangan mazhabnya. Akibatnya, makna Al-Quran sering mereka selewengkan demi kepentingan mazhab mereka, sehingga alih-alih mereka mencari makna batin Al-Quran, malah makna Al-Quran mereka selewengkan begitu jauh. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.